Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Zubair Afwan dari Lokal F, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sedikit materi mengenai perkembangan IPA dan teknologi di berbagai negara dalam perspektif sejarah. Dalam materi tersebut ada 3 pembahasan. Yang pertama, 1. Sejarah singkat peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Yang kedua, perkembangan IPA dan teknologi di berbagai negara untuk memperlihatkan betapa erat hubungan antara IPA dan teknologi. Yang ketiga, permasalahan alih teknologi dari suatu negara dan negara lainnya. Ilmu pengetahuan alam berkembang dalam abad sementara manusia berusaha atau mencoba menjelaskan mengenai benda-benda di alam sekeliling yang tidak diketahuinya. Bahan ilmu pengetahuan sangat banyak ragamnya, tetapi para ilmuwan menemukan fakta, ia akan berusaha mendefinisikan secara secepat mungkin dengan cara pengukuran ruang angkasa dengan penghasilan misi Tesla 1. Banyak negara yang ingin meluncurkan satelit. Dalam beberapa tahun belakangan ini, manusia telah banyak belajar tentang antariksa dan banyak informasi yang diperoleh melalui satelit. Beberapa proyek pertama yang perlu didirikan adalah pembangkit energi cahaya matahari, sistem komunikasi yang baik dan bengkel di luar angkasa, serta kapal antariksa ulang-alik. Dalam pekerjaan ruang angkasa banyak menyangkut interdisiplin ilmu, kemudian membentuk menjadi multidisiplin yang kompleks. Dan saya akan memulai pembahasan yang pertama, yaitu 1. Sejarah singkat peradaban manusia dan perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi IPA sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak teknologi IPA terhadap transportasi dan komunikasi sangatlah besar. Teknologi IPA yang sangat maju pesat sehingga menjadikan segala sesuatu menjadi lebih efisien dan efektif. Perbandingan transportasi pada zaman dahulu dengan zaman modern ini sangatlah jauh sekali. Dahulu orang yang hanya menggunakan sepeda, kereta kuda, gerobak, ataupun jika ada kereta api, adanya kereta api uap. Sekarang sarana transportasi menjadi lebih cepat, seperti mobil, kereta listrik, pesawat udara, bahkan pesawat ulang-alik ruang angkasa yang mampu memindahkan manusia antar planet. Alat komunikasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dahulu orang menggunakan sarana komunikasi tradisional seperti beduk, besi tangan, dan sekarang pun manusia dapat menggunakan media seperti TV, radio, telegram, telepon, dan sebagainya. Dan pembahasan kedua yaitu mengenai perkembangan IPA dan teknologi di berbagai negara untuk memperlihatkan betapa erat hubungan antara IPA dan teknologi. Perkembangan teknologi, bagaimana kita lihat dalam sejarah, mendorong kemajuan dan kekuatan suatu bangsa. Dengan ini, ada negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam sendiri, tetapi teknologinya sangat kuat sehingga mempunyai ekonomi yang kuat dan disegani negara lain seperti Jepang. Perkembangan IPA dan teknologi negara kita merupakan suatu masalah yang cukup sulit karena masyarakat kita masih berada di dalam posisi pemakai untuk negara-negara maju. Terdapat suatu kaidah bahwa untuk penelitian dan pengembangan mereka menyisihkan sekitar 2/3% dari GNP untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, mengenai perkembangan IPA dan teknologi ini, hendaknya kita belajar dari apa yang terjadi di negara maju ini. Negara maju memerlukan waktu untuk mengembangkan tradisi dalam penelitian IPA dan pengembangan teknologi. Bila diperhatikan perbedaan antara statistik negara maju dan negara berkembang, perbedaan yang mencolok nampak nyata adalah perbandingan jumlah manpower. Marofrozik dalam bukunya Science Development menuliskan statistik jumlah saintis per juta penduduk.
Selanjutnya, Marofozik menerangkan mengenai perkembangan di Jepang sebagai berikut. Generasi pertama dari ilmuwan Jepang jelaskan akhir abad 20 sebagai besar didik di luar negeri sekelompok kecil kembali ke negaranya membangun ilmu setempat dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dan lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan alih teknologi dari suatu negara dan negara lainnya. Perkembangan IKPA dan teknologi di negara maju telah disadari akibat yang ditimbulkan teknologi itu. Mereka mulai mempersoalkan nilai-nilai. Rakyat di negara berkembang sebaiknya dapat menarik manfaat dari kemajuan teknologi asal saja mempunyai kemampuan di negara tersebut memilih dan mengambil apa yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, perlu sekali negara berkembang mempercepat proses pemindahan teknologi. Hal itu hanya dapat berjalan jika di negara tersebut sudah ada masyarakat ilmiah yang ampuh yang dapat memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan di negara maju. Untuk negara berkembang itu, hal ini ternyata tidak semudah seperti yang dikira semula. Yang merupakan hambatan utama ialah kekurangannya tenaga-tenaga ilmiah di negara berkembang. Selama negara berkembang belum dapat membangun masyarakat ilmiahnya, pemindahan teknologi belum dapat dilakukan, bahkan telah sering terdengar tentang kegagalan yang dialami beberapa negara dalam mempergunakan teknologi modern untuk membangun negaranya. Dengan jalan mengimpor teknologi dari negara maju, maka beberapa negara tertentu mencoba mengejar ketertinggalannya. Hasilnya sudah sering didengar. Kegagalan yang sangat ironis, gejala yang sungguh unik dalam era kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini. Dan itulah pembahasan dari saya dari materi ilmu alamiah dasar ini, dan hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.